Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Magdalena Nathaniel Bentobing. Saya akan menjelaskan tutorial sederhana dalam penggunaan Excel. Kita langsung saja ke Excel. Nah, jika loading seperti ini, teman-teman bisa tunggu saja ya. Nah, kita udah masuk ke Excel kita. Nah, di Excel ini kita memiliki fitur Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Kita lanjut saja ke fitur pertama yaitu Home. Di Home ada Clipboard. Clipboard ini menyediakan fitur yaitu seperti paste, cut, dan copy. Serta di sini ada kontrol-kontrol yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Lanjut kita ke font. Di font ini ada pengaturan tema font. Tema font ini dapat membantu ataupun memudahkan kita dalam pengeditan font dalam data kita. Nah, di sini banyak pilihan font apa yang akan kita gunakan dalam data-data kita. Lanjut, di sini ada size daripada font. Jadi kita dapat mengatur besar ataupun kecilnya font yang akan kita gunakan. Lanjut, di sini ada menebalkan teks ataupun data yang akan kita buat, memiringkannya, dan menggarisbawahinya. Lalu di sini ada pewarnaan teks ataupun pewarnaan data yang akan kita edit ataupun yang akan kita kerjakan. Lanjut kita ke alignment. Alignment mengatur rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah dari teks ataupun data yang kita kerjakan. Lanjut ke number. Di number kita memiliki fitur general, number, currency, counting, short date, long date, time, percentage, dan fraction. Ini juga dapat memudahkan pengerjaan data kita. Nah, kita lanjut ke styles. Di styles ini ada conditional formatting. Nah, di conditional formatting ini kita dapat meng-highlight cells dalam rulers kita, dapat mengatur top or bottom-nya, dapat mengedit data bars-nya, jadi kita dapat mengedit ataupun memberi warna kepada data yang akan kita buat. Lalu ada color scale, sama aja, untuk memberikan warna ataupun untuk memberi warna dalam data ataupun tabel yang akan kita buat. Lanjut kita ke format as table. Nah, di sini dapat memberikan styles pada table kita. Lanjut ke cell styles. Nah, di sini juga dapat menyediakan styles untuk cells kita. Lanjut ada cells, ada editing, ada add-ins. Nah, di editing ini ada sum. Nah, sum ini memudahkan perhitungan kita yang ada di Excel. Nah, di sini juga ada sort and filter. Sort and filter ini dapat memudahkan kita mengurutkan dari A sampai Z atau mengurutkan dari Z ke A atau bahkan bisa custom. Jadi bisa custom contohnya dari 1000 ke 2000 ataupun 2000 ke 1000. Nah, kita lanjut ke insert. Di insert ada table, ada illustration, ada charts ataupun grafik. Nah, kita langsung ke grafik aja. Nah, di grafik ini ada banyak pilihannya, ada grafik batang, ada diagram. Nah, ini grafik-grafik ini dapat memudahkan kita dalam pengerjaan data kita yang membutuhkan grafik. Nah, kita bisa ngeblok aja semuanya data kita, lalu kita pindahkan ke grafik seperti ini, nanti dia otomatis bakalan menjadi grafik yang kita inginkan. Lanjut kita ke spreading lines. Nah, di sini juga ada pilihan fitur lines, column, win, atau loss. Lanjut, di sini ada filter, ada links. Nah, links ini membantu kita untuk menaruh link dalam Excel yang akan kita buat. Nah, di sini ada juga komen, teks. Teks ini tersedia fitur yaitu seperti text box, header and footer, word art, signature line, dan object. Nah, text box ini biasanya digunakan untuk memberikan teks dalam box. Jadi dia dalam teks kita dalam bentuk box gitu. Lalu di sini ada header and footer, ada word art. Word art biasanya digunakan untuk pemberian judul. Nah, kita lanjut ke simbol. Di simbol ini ada dua fitur yaitu simbol dan equation. Nah, simbol dan equation ini dapat memudahkan pekerjaan kita jikalau ada beberapa huruf ataupun beberapa simbol
yang tidak ada dalam keyboard kita. Lanjut, kita ke page layout. Di page layout ada tema. Nah, tema ini ada tema dalam Office tema, ada colornya, ada fontnya, ada efeknya. Nah, satuan kesatuan ini dapat membantu memberikan tema yang luar biasa dalam data kita. Lanjut kita ke page tab. Nah, di page tab ini ada margins. Margins ini dapat mengatur kiri, kanan, ataupun atas, bawah, serta header dan footer dalam data yang akan kita kerjakan. Di sini ada normal, ada weight, ada narrow, dan ada custom. Nah, biasanya custom ini digunakan untuk data-data yang ada aturan tersendirinya. Lanjut kita ke orientation. Di orientation ini dapat menentukan data kita mau dalam bentuk portrait ataupun dalam bentuk landscape. Nah, kita lanjut lagi ke size. Size ini dapat memberikan ukuran seberapa besar ataupun seberapa kecil data yang akan kita buat, data di atas kertas yang akan kita buat, yang memudahkan kita untuk mencetak data kita. Nah, untuk mencetak data kita itu kita menggunakan print area, yaitu kita ngeset data kita mana aja yang untuk kita print areakan. Nah, print areakan itu bukan berarti kita harus ngeprint, enggak. Tapi kita bisa ngeset itu untuk memindahkannya ke kertas biasa. Jadi lebih memudahkan kita dalam melihatnya. Lanjut, di sini ada background, ada print titles, ada scale to fit, ada sheet option, dan arrange. Nah, setelah itu ada juga formulas. Formulas ini memiliki fitur-fitur seperti insert function, ada function library, ada define name, dan formula ada auditing, dan calculation. Di insert function ini dapat memudahkan kita dalam mengerjakan data kita. Kenapa? Karena dia memiliki fungsi-fungsi yang sangat-sangat membantu kita. Nah, begitu juga dengan auto zoom, weekly use, financial, logical, text, date and time, log out and reference, math and trick, more function. Nah, more function ini berarti semakin memudahkan kita dalam pengerjaan data kita. Nah, di sini ada statistical, ada engineering, ada cube, ada information, ada compatibility, dan web. Nah, kita lanjut aja langsung ke data. Nah, di data ini ada get and transform data, ada queries and connection, ada sort and filter. Sort and filter seperti yang dijelasin di awal tadi, di home tadi, dia ada mengurutkan dari A sampai Z, atau Z ke A, atau bahkan custom. Nah, kita lanjut ke data tools, forecast, dan outline. Setelah itu ada review. Review itu memiliki fitur seperti proofing, accessibility, insight, language. Nah, ada language di sini yaitu bagian dari translate. Jikalau data kita membutuhkan translate ataupun perubahan bahasa, itu bisa sekali kita menggunakan fitur language ini. Lalu ada comments, ada notes, ada project, protect, dan ink. Nah, setelah itu kita dapat melihat fitur view. Di view ini ada normal page. Lalu ada page breadth preview, ada page layout, ada custom view. Lalu di sini ada show, ada zoom, ada window, dan macros. Nah, terakhir ada help. Di help ini dapat membantu memudahkan kita ataupun hal-hal yang tidak kita mengerti dari penggunaan Excel ini, kita dapat menggunakan fitur ini untuk memudahkan pekerjaan kita ataupun memudahkan penggunaan fitur yang tidak kita tahu. Nah, kita langsung saja untuk mencoba beberapa fitur-fitur yang ada dalam Excel. Nah, di sini saya udah siapin datanya. Nah, ini data yang telah tadi saya siapkan. Di sini kita dapat melihat nih tulisan keuntungannya seperti kayak kurang gitu. Nah, kita bisa edit di sales ini
di bagian ABCD-nya ini kita dapat edit seperti ini. Kita dapat ukur-ukur aja seberapa jauh ataupun seberapa dekat jarak-jarak antara masing-masing data kita. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita dapat langsung saja menggunakan fitur-fitur yang telah kita lihat tadi. Contoh seperti tabel yang ini, kita akan menggunakan fitur zoom. Nah, dia langsung berubah seperti ini karena kita telah menggunakan fitur zoom. Nah, zoomnya ini kita tambahin antara keuntungan dan kerugian, maka hasilnya akan menghasilkan 2072. Nah, setelah kita menggunakan zoom tadi, kita dapat melihat bahwa zoom itu memudahkan pekerjaan kita. Seperti ini, dia otomatis menambahkan keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam data kita. Jadi kita tidak perlu capek-capek menghitung lagi, dikarenakan kita telah memiliki fitur yang memudahkan kita. Coba kita ulangi lagi ya fiturnya. Tadi kan sudah ditambahi, coba ini kita kurangi. Kita kurangi ya. Nah, kalau kita kurangi, kita mendapatkan hasil pengurangannya. Nah, tersedia seperti itu yang akan memudahkan pekerjaan kita. Kita lanjut dalam pemakaian grafik. Kita akan mencoba pembuatan grafik menggunakan data yang telah ada. Contoh, saya mau grafik yang ini aja. Nah, dia langsung mengeluarkan grafik yang kita inginkan. Kita bisa lihat di sini grafik yang kita inginkan langsung tersedia. Semuanya tepat sasaran dan tidak ada yang berkelebihan ataupun berkekurangan. Ini dalam penetapan penggunaan grafik. Jika penetapan penggunaan font ataupun ukuran besar ataupun kecil dari font yang akan kita gunakan. Contoh, saya mau ganti ke Cabria Matte. Nah, dia otomatis bakalan keganti jadi font itu. Nih contoh, kita ganti ke tadi ya, Cambria Matte. Oh, nggak bisa. Kalau Cambria Matte dia menggunakan equation. Yaudah, kita coba ke Californian FB. Nah, dia bakal otomatis keganti menggunakan font California FB. Dan kalau misalnya kita ingin menambahkan size fontnya, bisa seperti ini. Terlihat ya teman-teman. Ataupun kita ingin ngeboldnya, ataupun ingin italic, ataupun ingin mengunderline data kita, itu sangat-sangat bisa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ke sini, conditional formatting. Di sini tadi saya ada bilang kan, ada color scales. Color scales ini dapat memberi warna pada data kita. Contoh seperti ini. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, otomatis data kita akan berubah warna seperti ini. Jadi dia memberikan warna pada data kita. Coba kita menggunakan format as table. Contoh pilih yang ini aja. Nah, dia langsung otomatis berubah menjadi table style yang saya pilih tadi. Coba kita menggunakan cell styles yang mengubah cells kita menjadi lebih baik lagi. Contoh seperti ini, saya pilih beras. Kita pilih cell style yang ini coba. Nah,
dia otomatis langsung berganti seperti styles pada cellsnya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur sort and filter yang telah kita lihat tadi. Nah, kita mau mengubahnya dari A ke Z apa Z ke A. Coba kalau dari A ke Z. Nah, di sini dia langsung berurutan dari A sampai Z. Atau coba kita ulang dari Z ke A. Nah, dia otomatis dari huruf Z ke A. Kita lanjut ke simbol. Nah, di simbol ini memiliki beberapa huruf ataupun angka-angka yang tidak ada dalam keyboard kita. Nah, di simbol ini kita dapat memanfaatkannya dengan baik jika tidak ada di keyboard kita. Lanjut ke equation. Nah, di equation ini, nah teman-teman, jika terjadi seperti ini, teman-teman tidak perlu panik ataupun cemas. Kita bisa langsung ke home dan klik zoom. Nah, semuanya akan menyala lagi. Kita coba simbol dan equation. Nah, di sini kita dapat melihat type equation here. Nah, kita dapat mengedit equation yang kita mau. Contoh, kita menggunakan fraction, lalu kita script. Nah, contoh kita kasih angka ini 2/4 5 kuadrat. Nah, nanti dia hasilnya bakalan seperti ini. Nah, kita bisa atur dia mau berada di posisi mana. Itu kita bisa atur. Lalu kita bisa menggunakan fitur page layout. Contoh kita mau edit marginsnya. Kita coba custom margins. Kita coba ini jadi 1,5, ini jadi 0,5, ini 0,5 juga, 0,5, ini 0,5 juga, ini satu aja, ini 0,4. Contoh ya. Nah, dia bakalan berubah menjadi margins yang telah kita edit tadi. Nah, dia bakalan jadi last custom setting, mengikuti custom yang kita buat. Kita ke orientation. Ini kan posisi data kita dalam bentuk portrait. Kita dapat mengubahnya dalam bentuk landscape. Nah, meskipun dia tidak berubah dalam tampilan kita, tapi dia udah berubah dalam format yang bakalan kita print areakan nanti. Nah, kita lanjut ke print area. Contoh kita blok ini, kita set print area. Nah, dia udah ke set, bakalan jadi ini aja yang ke print, ataupun kita jikalau kita ingin memindahkan data kita, nanti yang bakalan berpindah hanya yang kita set ini aja. Nah, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dari tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.